Malam itu, hujan turun deras di Jalan Cendrawasih, sebuah gang kecil di pinggiran kota Bogor. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah kos tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas, jendela kayu yang berderit setiap kali angin lewat, dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Banyak orang bilang, kos itu sudah lama berhantu, tapi tidak ada yang pernah berani menceritakan dengan detail. Sampai seorang mahasiswa bernama Raka pindah ke sana, dan mengalami sendiri hal yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Raka adalah mahasiswa baru dari luar kota. Karena uangnya terbatas, ia mencari kos murah. Pemilik kos, seorang ibu tua bernama Bu Yati, menyambutnya dengan senyum dingin. Bu Yati hanya berkata, "Kamar nomor 7 masih kosong. Kalau kamu kuat, silakan tempati." Ucapan itu membuat Raka bingung. Tapi karena harga sewa murah, ia tidak banyak bertanya. Kamar nomor 7 berada di paling ujung koridor. Lampu koridornya redup, dan dindingnya lembab berjamur. Di dalam kamar hanya ada ranjang besi berkarat dan meja kayu tua. Tapi bagi Raka, itu sudah cukup. Malam pertama, Raka belum bisa tidur. Dari arah lorong, ia mendengar suara langkah kaki, pelan, teratur, seakan seseorang berjalan bolak-balik. Ia membuka pintu. Lorong gelap, kos sunyi. Saat ia kembali menutup pintu, tiba-tiba terdengar ketukan 3 kali di balik jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Padahal jendela itu langsung menghadap ke tembok tetangga. Tidak mungkin ada orang di luar. Raka menegakkan badan, jantungnya berdegup kencang. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin cuma ranting pohon terbawa angin. Beberapa hari kemudian, gangguan makin jelas. Benda-benda sering berpindah tempat. Pintu kamar terbuka sendiri meski sudah dikunci. Bau anyir darah kadang tercium tengah malam. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Raka sedang belajar ketika lampu kamarnya padam. Dalam kegelapan, ia mendengar bisikan. "Pergi dari sini." Ia menyalakan senter ponsel. Di sudut kamar, terlihat bayangan perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Raka terjatuh dari kursi, berteriak ketakutan. Tapi ketika ia menoleh lagi, bayangan itu hilang. Ia berlari keluar kamar, tapi lorong kos mendadak berubah. Panjang, gelap, seolah tak berujung. Ia terus berlari, namun setiap pintu yang ia lewati bertuliskan angka 7. Seakan-akan ia terjebak dalam kamar nomor 7 selamanya. Akhirnya, Raka pingsan di lorong. Keesokan paginya, ia terbangun sudah berada di ruang tamu kos. Bu Yati duduk di depannya, menatap dengan mata tajam. Bu Yati berkata pelan, "Kamu sudah melihatnya, kan? Perempuan itu, penghuni lama kamar 7. Dulu ia mahasiswa juga, sama sepertimu. Tapi ia meninggal di situ, gantung diri, tanpa ada yang tahu selama berminggu-minggu. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah pergi. Dan setiap orang yang tinggal di kamar itu, pasti akan melihatnya." Raka gemetar, tubuhnya lemas. Ia segera mengemasi barang dan meninggalkan kos tanpa menoleh lagi.